Saya Ki Yudi, konsultan supranatural. Nah, kami sudah menelusurin ini secara videonya. Kami lihat tempat ini sangat asik ini, dari supranatural gitu, banyak penampakan gitu. Dulu bekas asrama putri dan dulu bekas areal makam ini. Kami mendapati 2 residual energi atau bahkan lebih. Jadi residual energi itu dalam supranatural adalah kejadian fenomena alam supranatural, misalkan pembunuhan, pergantian kekuasaan yang bisa ditangkap oleh waktu gitu. Ada zaman Belanda, zaman Jepang, dan kedua zaman komunis. Sepertinya ini tempat pembuangan jenazah-jenazah komunis, jadinya angker ini. Kami lihat di asrama yang di Kuningan ini adalah banyak pocong, banyak kuntilanak, dan banyak apa ya, mereka menunjukkan powernya, eksistensinya gitu. Bisa menggerakkan benda, ada suara orang mandi, seperti itu tuh. Jadi aura-aura yang di sana tuh mau benar-benar ini Ki ya, bisa dibilang tuh udah nggak bagus Ki ya. Apalagi kan asrama ini kan dibangun kan sekitar tahun 2000-an, terus dijadikan klinik bersalin juga pada tahun 2007 dijadikan sebuah asrama kebidanan. Jadi emang ini tuh emang banyak sekali ini Ki ya, makhluk tak kasat matanya Ki. Jadi ini tempat yang sangat dicari oleh orang supranatural gitu. Jadi kalau kita bawa ke sana, bawa temen atau bawa kru yang mudah kesurupan, pasti kesurupan. Banyak residual energi, banyak penampakan. Kami tadi nelusurin ada penampakan kuntilanak, penampakan pocong, seperti itu tuh. Dan residual energi, ada suara jeritan-jeritan gitu. Lagi terus. Ki, emang berarti kalau tempat-tempat yang udah lama terbengkalai itu mau menimbulkan makhluk-makhluk tak kasat mata Ki? Iya, sama tergantung ada residual energi apa yang ada pernah di situ itu. Sepertinya dengan tempat dijadikan asrama, di asrama juga terjadi hal-hal yang aneh gitu, mungkin pembunuhan, perkosaan atau apa ini yang kami lihat tadi. Jadi apa ya, mungkin yang pernah ada di situ itu meninggal di situ, dan mereka nggak merasakan sudah meninggal gitu, masih hidup gitu, masih menjalanin masa-masa waktu asrama, waktu masa-masa pendidikan, seperti itu yang kami lihat. Apalagi bekas klinik juga Ki ya. Bekas klinik ya, bekas klinik aborsi, bayi-bayi aborsi atau bayi yang nggak sempurna gitu, atau ya ibu atau bayinya meninggal, di jenazahnya ditanam di situ, dikuburkan di situ gitu. Ki, terus juga kan di sana kan juga ada area kuburan juga kan Ki, di belakang. Yeah. Nah itu juga menambah ini Ki ya, mencekam juga Ki ya, kesan mencekamnya Ki ya. Apalagi dari suasana itu ada lantai-lantai yang benar-benar serem Ki ya. Bekas areal kuburan ini seharusnya disempurnain secara bersih, secara 100% diangkat gitu. Meskipun 100% juga ada aura gitu, ada residu yang tertinggal gitu, ada energi yang tertinggal ini. Bahayanya itu harus didoain dengan jamaah atau apa, itu banyak orang gitu. Asik, tapi kalau orang supranatural seneng suasana kayak gini, seneng buat uka-uka gitu buat ini. Insya Allah kalau ada kesempatan kita ke sana ya. Oke, Ki juga kan emang tempat, apalagi kalau misalkan ada beberapa asrama yang terbengkalai juga kan, bisa dibilang lembab segala macam, itu emang apa sih yang bikin kesan jadi horornya gitu Ki, mencekam dan asrama, bekas asrama kan biasa dengan hiruk pikuk begitu kosong, seperti ada yang kurang. Jadi ada residual, ada pengulangan waktu, seperti ada suara teriakan mahasiswa waktu ada di situ, waktu ada cerita mereka rame-rame suka duka di situ, dan mereka mungkin sudah ada yang meninggal. Nah itu perasaan mereka masih ada di situ gitu. Yang kedua mungkin ada peristiwa pembunuhan, aborsi atau apa gitu. Nah antar mereka dengan gesekan dengan warga sekitar ini yang sangat membuat asrama itu tambah angker gitu, apalagi nggak ditempatin
secara teori 40 hari, kalau ruangan nggak ditempatin itu ada penunggunya. Oke, Ki, juga ada asrama Jepang juga nih, bekas gedung asrama di Florida, Banten, disebut menjadi salah satu tempat angker di sana. Konon kan ini juga bekas tentara Jepang, suasana aneh, terus juga angker, mungkin seperti apa sih, apalagi bisa dibilang kayak bekas tentara Jepang tuh berarti udah lama banget. Asrama tuh mungkin seperti apa tuh, Ki? Residual energi bekas asrama Jepang ini sangat melebihi seperti gua Jepang Bandung atau gua Belanda atau apa. Kami pernah menelusuri bukit-bukit yang sekarang dijadikan tempat wisata gitu. Jadi mungkin Jepang ini yang paling memakan banyak nyawa dibanding Belanda. Jadi mereka banyak mengorbankan nyawa gitu. Itulah yang membuat angker gitu. Atau mungkin ada harta karun. Nah, begitu ada harta karun nggak bisa secara teori harta itu bisa diangkat gitu, dimiliki. Pasti ada, sudah menjadi penghuni gaib ini yang menjadikan serba supranatural nih, serba mencekam ini. Bekas-bekas pembangunan Romusa zaman mereka itu. Saat mereka membangun sebuah ini membutuhkan banyak nyawa. Teorinya dimakamkan di situ tanpa penghormatan seorang manusia gitu. Tapi memang apalagi dengan suasana yang lembab, terus juga masuk ke area belakang gedung itu kan kayak udah mencekam ya. Berarti emang kalau zaman tentara seperti itu emang bisa dibilang lebih seram daripada yang ini, seperti apa sih, bekas klinik yang tadi atau seperti apa? Jadi ada roh-roh yang belum sempurna gitu. Melalui doa bisa kita sempurnain, atau mungkin mereka masih mempunyai tanggung jawab atau janji atau hutang gitu, biasa itu. Kita sempurnain mereka, kita tuntun, kita tunjukkan jalan. Hei, kamu udah sempurna, kamu udah meninggal, biasa gitu tuh. Kita selamatin gitu. Intinya kita nego dengan doa, dengan syariat intinya. Hei, kamu udah sempurna, ini tempat mau dipakai, biasanya gitu nih. Kita selamatin sekedar bunga atau air atau nasi tumpeng, biasa gitu. Tapi memang kalau asrama bekas peninggalan Jepang itu emang serem kayak, berarti kayak mencekam gitu kayak horor gitu. Pasti ada ya orang Indonesia atau orang Jepang atau orang Romusa dari tempat lain yang meninggal, korban gitu. Biasanya itulah arwah-arwah yang nggak tentram gitu, yang nggak sempurna. Mungkin dari penyakit, mungkin dari penyiksaan, mungkin dari perang dunia itu, korban peluru, bom, mortir sepertinya. Kalau yang Yudi melihat mungkin seperti apa tuh? Jadi ada residual energi gitu. Kalau bekas Jepang itu kita masih ngeliat, karena saya seorang anak tentara. Saya pernah tinggal di asrama, no. Jadi tiap jam 4 pagi itu suara trompet, lalu suara derap sepatu. Mereka berbaris, mereka absen gitu, upacara penghormatan. Nah itu waktu yang terulang. Begitu mereka ada yang meninggal atau apa, mereka masih merasakan seperti itu. Apalagi di asrama Jepang, jam beberapa kita akan melakukan derap patroli. Tentara Jepang yang lagi patroli, tentara Jepang yang lagi baris, atau mungkin residual lagi terjadi peperangan. Di dekat kami ada namanya rumah bekas rumah Belanda. Masih ada residual energi kudanya, suara tembakannya, suara istri dan anak-anak Belanda itu yang jadi korban masih ada. Masih apa tuh, mereka poltergeist gitu. Bisa menjatuhkan benda, bisa nyolek kita, pernah kami telusuri itu. Sisi-sisi apa ya? Itulah sisi-sisi perang dunia. Terima kasih yang udah menonton video-video kami. Salam. Silakan subscribe, like, thank, share. Salam, salam, salam.